Hai guys, kakak-kakak, adik-adik, dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini. Selamat datang di channel kami. Nama saya Owen. Saya akan menuntun kakak adik dalam cerita video ini. Nah, ada yang menarik nih. Channel kami yang sebelumnya hanya membahas tentang film bergenre animasi, tapi sekarang kami juga akan membahas film-film di luar genre animasi. Saat ini kami akan membahas alur cerita dari film bergenre laga fiksi ilmiah dari Indonesia yang ditayangkan perdana pada 21 Februari 2019, yakni Foxtrot 6. Sekilas tentang film ini, film yang bercerita tentang kondisi Indonesia pada masa depan. Film ini dibintangi oleh artis papan atas Indonesia seperti Oka Antara sebagai Angga, Ferdy Solaiman sebagai Ogi, Chico Jericho sebagai Spek, Rio Dewanto sebagai Bara, Arifin Putra sebagai Tino, Mike Lewis sebagai Ethan, Miller Khan sebagai Indra, Edward Akbar sebagai Wisnu, Julia Estelle sebagai Sari Nirmala. Dikisahkan seorang mantan anggota marinir bersama teman-temannya berjuang menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan kepemimpinan sebuah partai politik yang korup dan jahat. Film ini juga disutradarai oleh Randy Korompis sebagai debut penyutradaraannya dan diproduseri bersama Mario Kassar, produser veteran film Hollywood yang dikenal lewat film seperti Terminator 2, Judgment Day, dan Manoj Punjabi di bawah naungan rumah produksi MD Entertainment dan Rapid A Picture. Oke, langsung saja cek this video. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami untuk membuat kami lebih semangat dalam membuat video-video baru berikutnya. Check it out! Foxtrot 6. Film diawali dengan diperlihatkannya keadaan dunia yang mengalami krisis ekonomi dan kerusuhan di mana-mana. Dan di situ negara Indonesia berjanji menjadi keranjang makanan terdepan di dunia. Presiden terpilih termuda Indonesia, Indra Siswandi, menyatakan misinya adalah membantu prakarsa pencegahan kelaparan dunia yang baru. Apakah ini menjadi awal atau menjadi akhir dunia ini? Kita lihat saja. Scene berlanjut kepada Angga, sang tokoh utama yang berpapasan dengan Sari Nirmala, pacarnya yang adalah seorang jurnalis. Di sini Angga memberitahu bahwa dia akan segera menikahi Nirmala. Tiba-tiba Nirmala menyosor Angga dan terjadilah adegan ahai uhui muah. BTW ini pertama kali gue lihat adegan kayak gini di film Indonesia. Atau cuma gue aja yang baru lihat ya? Yes, ma'am. Oke, next scene, lanjut lagi. Tiba-tiba cerita sudah beralih ke masa depan. Lah, tadi cuma mimpi. Oh, kagak. Di sini diperlihatkan Angga yang telah sukses dan sudah menjadi anggota Kongres. Tapi anehnya dia tidak menikah dengan Nirmala. Seperti yang ada di awal film, justru dia baru bangun tidur setelah ahai uhui lagi. Dengan seorang wanita. Dan uniknya di scene ini diperlihatkan keadaan Indonesia di masa depan yang sudah menjadi negara maju pada tahun 2031. Wih, berarti 10 tahun lagi dong. Nah, pada satu scene diperlihatkan bahwa Sari Nirmala hilang bersama lusinan orang dalam revolusi negara. Wow. Oke, scene berlanjut di mana para aparat masa depan yang namanya GERRAM atau Geram berpakaian seperti robot sedang menindak para rakyat yang katanya para kriminal Partai Piranas atau partai yang berkuasa di masa depan. Tapi yang saya aneh, para aparat ini seperti bukan aparat dan hanya seperti kumpulan penjahat yang menindas rakyat kurang mampu. Next scene memperlihatkan di mana Angga yang menuju komplek Piranas bersama dengan supirnya Sersan Raya. Di sana ia bertemu dengan Presiden Piranas yang namanya Ahmad Barona, Kepala Media Hengki Laksono, Jenderal Atmaya Komandan dari Pasukan Geram, dan Ketua Partai Piranas Farid Baskoro yang sebagai 4 pilar Partai Piranas. Di sini Angga berdiskusi dengan 4 pilar Piranas yang menurutnya 4 orang ini adalah orang serakah dan tidak mementingkan rakyatnya dalam ekonomi, sehingga membuat beberapa pihak luar pemberontak Partai Piranas mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan hati para rakyat dengan memberikan mereka bantuan pertolongan dalam hal ekonomi. Jadi Angga mengusulkan supaya 4 pilar ini menghentikan aksi peduli dari pihak tersebut. Jadi yang penjahat siapa nih? Oke, next scene berlanjut di mana Angga mendapat izin dan mandat untuk menghentikan aksi tersebut.
dengan bekerja sama dengan sang serigala, Wisnu. Dia pun pergi ke markas Wisnu yang dulunya adalah teman militernya. Di sini Wisnu menunjukkan jubah prototipe yang bisa menghilangkan wujud pemakainya. Berlanjut lagi, di mana bukannya mereka menjalin kesepakatan untuk bekerja sama, malah terjadi perkelahian antara mereka berdua. What's that? Dia pun keluar dari ruangan itu dan tidak sengaja bertemu dengan seorang aneh dan mengejarnya. Tapi bukannya dia berhasil mengejarnya, dia malah ditangkap oleh para teman dari seorang aneh tersebut. Duty. People will be looking for me. Scene beralih di mana Angga disekap di bawah tanah dan berkelahi dengan orang-orang itu. Tapi perkelahian dihentikan karena disuruh oleh seorang wanita yang sekalinya adalah Sari Nirmala, mantan pacar dari Angga yang hilang itu. Dan faktanya, sebelum mereka berpisah, Nirmala telah mengandung anak dari Angga. Di scene ini kita dapat mengetahui bahwa pemberontak sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi bagian pemerintahan Piranas, khususnya 4 pilar Piranas dan Sang Serigala. Scene berlanjut di mana pasukan Sang Serigala ternyata mengikuti Angga sampai ke bawah tanah dan menyerang mereka semua dengan memanfaatkan jubah prototipe. Angga, Nirmala, dan anak mereka bersama juga Spek bisa melarikan diri. Mereka melarikan diri ke Mall Besar Tua yang menjadi rumah bagi orang-orang yang hilang, khususnya para anggota reformasi. Scene beralih di mana mereka masuk ke Mall Tua itu dan bertemu dengan yang lainnya. Di situ juga ada Presiden termuda Indra Siswandi yang juga merupakan orang yang hilang dan anggota reformasi. Oh, baru paham gua. Sekalinya mereka ini bukan orang jahat, tapi adalah orang-orang yang difitnah sebagai penjahat dan pemberontak oleh orang-orang yang tamak dan serakah dalam pemerintahan. Oke, scene berlanjut di mana Angga menelpon Mr. Suganda untuk memberitahu bahwa Sari Nirmala masih hidup dan ada bersamanya. Tapi Mr. Suganda juga memberitahu bahwa Angga dalam bahaya dan dimasukkan dalam daftar pemberontak oleh pasukan Geram dan akan dieksekusi dalam 3 hari bersama dengan rakyat yang lain. Mendengar itu, Angga berpikir untuk membentuk suatu skuad pasukan yang terdiri dari 6 orang untuk mengalahkan aksi dari pasukan Geram itu dengan mengajak Spek dan teman-teman militer lamanya. Pertama, dia mendatangi Ogi ke rumahnya dan mengajaknya bergabung. Ogi sempat menolak, namun hati dan rasa persahabatannya yang dalam serta bujukan ibunya membuat dia tergerak untuk bergabung dengan skuad Angga. Kedua, K mendatangi Bara yang sedang manjat pinang dan adu jotos dan MMA dan Smackdown di kampungnya. Ngeri juga abang ini. Ketika diajak, Bara pun langsung menerima tawaran tersebut. When do we start? Ketiga, mereka mendatangi Tino. Mereka mengajaknya bergabung, namun tidak mudah. Dan Tino mengajak mereka berdiskusi dan menegosiasikan sesuatu dengan Angga dengan meminta apa yang dimiliki Angga saat ini. Dan keempat, mereka mendatangi Ethan, teman konyolnya yang suka ngevlog dengan hanya menggunakan kolor. Mereka meminta Ethan untuk bergabung dan mencari informasi VIP dari Piranas, tapi dengan menyembunyikan tujuan sesungguhnya dari Ethan. Ethan pun membantunya dan mencari informasi tersebut. Namun ternyata para pasukan Geram mengetahui posisi mereka dan mendatangi mereka. Untung saja mereka sempat dan berhasil menemukan informasi tersebut yang memperlihatkan bahwa akan ada pembunuhan para senator Piranas dan akan mengkambing hitamkan para rakyat reformasi. Mereka pun melarikan diri. Angga dan skuadnya pergi kembali ke Mall Tua. Di sana Angga bergegas menyuruh skuadnya untuk menyusun rencana demi menghentikan rencana pembunuhan para senator Piranas keesokannya. Keesokan hari pun tiba di mana ditunjukkan mobil rombongan para senator dihadang dan diserang oleh pasukan Piranas dan Sang Serigala, Wisnu. Untungnya para senator berhasil selamat berkat pertolongan skuad Angga.
Di waktu yang sama, Spek lagi menerobos menuju ke tempat pasukan Piranhas berada. Ngeri kali lah. Nah guys, sampai di sini gue masih bingung. Aduh, parah. Spek ini sebenarnya orang baik atau orang jahat ya? Oke, scene berlanjut di mana para senator berhasil diselamatkan dan mereka pergi menuju mall. Dan ternyata mereka sudah dijebak dan mall juga sudah diserang oleh anggota Piranhas. Angga diancam untuk menyerahkan anggota senator, kalau tidak maka nyawa Nirmala lah taruhannya. Angga tidak berani menyerang dan akhirnya para senator berhasil diambil dan diikat serta ditutup mulut mereka. Kemudian para senator pun yang tidak tahu apa-apa digantung tewas. That's it. Angga kembali diancam dengan pilihan menyelamatkan putrinya dan rakyat reformasi yang berada di dalam lift, atau menyelamatkan Nirmala yang di sekelilingnya terdapat api yang berkobar, ataupun menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, skuad Angga berusaha menyelamatkan diri dan melawan pasukan Piranhas. Scene berlanjut di mana Angga mencoba menyelamatkan Nirmala terlebih dahulu. Namun sayang, bom di lift meledak dan membuat lift terjatuh. Namun karena kepintaran anaknya, lift berhasil berhenti dengan rem mendadak. Namun saat itu juga, Angga berusaha menyelamatkan Nirmala, namun Nirmala terjatuh dari ketinggian yang di bawahnya terdapat api yang berkobar. Dan setelah itu semua, Angga yang bersedih karena kejadian itu pun berusaha menyelamatkan anaknya Dinda dan para rakyat. Namun setelah berhasil menyelamatkan rakyat, dia dan Dinda malah terkurung di lift dan liftnya pun terjatuh. Untungnya, saat terjatuh ada yang menghalangi liftnya, sehingga saat membuat mereka bisa diselamatkan karena ditolong oleh skuad dari Angga. Scene berlanjut di mana media menjadikan rakyat reformasi sebagai kambing hitam atas kematian para senator. Melihat tayangan media itu, membuat skuad Angga berselisih antara melanjutkan aksi mereka atau menghentikannya. Namun, Angga tetap akan melanjutkan aksinya untuk menghancurkan Piranhas dan membalas dendam. Dia, Spek, dan 3 temannya pun melanjutkan aksi mereka, kecuali Tino yang tidak mau melanjutkan lagi. Tapi ketika mereka telah mau berangkat, Tino pun menyusul dan kembali melanjutkan aksi mereka bersama. Wow, inilah persahabatan yang sejati. Setelah itu, skuad Angga menyerang markas Piranhas. Diawali dengan Ethan yang mengambil alih ruang kendali utama, disusul dengan Spek menjaga dari menara pengawas selatan, dan Ogi Tino memasang bahan peledak. Angga dan Bara mengawasi pintu masuk menara. Namun sayang saat itu Ethan ketahuan dan disergap pasukan Piranhas. Berikutnya, kita melihat aksi dari Spek dalam menjadi sniper untuk menembaki pasukan Piranhas yang menuju masuk ke markas, dan aksi Bara dalam menahan pasukan musuh dengan duel 1 squad versus 1 player. I don't have all day. You got some stuff. Oke, dilanjut lagi dengan Angga, Ogi, dan Tino yang ingin masuk ke gedung tapi dihadang oleh robot tempur Kodiaks. Saat itu, Spek membantu menembak kamera dari robot Kodiaks sehingga membuat Kodiaks tidak bisa melihat. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Ogi untuk menusuk kepala robot itu, dan dia pun berhasil. Namun naas, dia ternyata tertembak dan dia pun tewas seketika. Di sisi lain, terjadi pertempuran antara Spek dan pasukan Piranhas di atas menara, dan dia berhasil mengalahkan mereka semua. Namun saat itu ada pasukan jubah prototype yang menyerangnya.
tapi dia berhasil mengalahkannya. Kemudian terjadi di mana Angga dan Tino juga sudah masuk ke gedung dan mereka diserang pasukan musuh. Tapi Tino menyuruh Angga masuk lift dan Tino akan menghadang para musuh yang mengejar mereka. Angga pun berhasil masuk ke dalam ruangan dan di waktu yang sama Tino dikepung oleh satu skuad. Namun untungnya dia bisa mengalahkan mereka semua dengan menggunakan peluru yang sesuai dengan jumlah skuad musuh tersebut. Namun sekalinya bukan Tino yang berhasil menembaknya, melainkan Spek yang telah menyamar menggunakan jubah perotype. Tino tidak sadarkan diri dan Spek pun juga tidak sadarkan diri dan malah terjatuh dari gedung tersebut. Scene kembali beralih di mana Angga sudah terkepung dalam ruangan dan hendak diserang. Namun ada satu robot Kodiaks yang menyelamatkannya. Ternyata di dalam robot itu ada Ethan yang mengendalikannya. Mereka pun lari dari situ dan menuju ke ruangan dari kepala media, Hengki Laksono. Di dalam ruangan itu, Hengki membuat rekaman pengakuan atas setiap kejadian yang terjadi bahwa itu salah mereka. Tapi dia malah ditembak mati oleh pasukan Piranhas yang masuk ke ruangan itu. Dan saat itu Ethan pun ikut dibunuh oleh Wisnu dan Angga pun dikepung. Setelah itu, masuklah Presiden Piranhas, dan mereka berdua pun berdebat dan mengatakan bahwa aksi dari skuad Angga telah usai. Setelah itu, Presiden Piranhas pun pergi. Dan tinggal Angga dan Wisnu yang berada di situ. Mereka pun berduel 1 lawan 1. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Dan saat itu Angga berhasil ditembak oleh Wisnu. Me like that. You think I'm the bad guy? Kemudian scene beralih di mana Presiden Piranhas setelah kembali ke aula untuk berpidato kemenangan. Di waktu yang sama, Ethan ternyata masih setengah sadar dan berhasil mengupload rekaman Presiden saat berdebat dengan Angga saat itu. Ternyata dia merekamnya secara tersembunyi. Rekaman itu pun berhasil dilihat oleh rakyat pendukung Piranhas. Mereka pun marah dan menunjukkan aksi berontak dan kericuhan pun terjadi. Di suatu scene, Wisnu dan skuadnya dihadang oleh pasukan pemuda reformasi dan kemudian semua pasukan beserta Wisnu pun dibunuh setelah dikeroyok layaknya maling ayam oleh mereka. Mampus. Dan selesai, cerita pun diakhiri dengan happy ending buat reformasi dan sad ending buat kawan-kawan dari Angga. Di mana suatu scene menunjukkan Piranhas menjadi tersangka dan di sana ada proses pemakaman para pahlawan reformasi yaitu Ogi, Ethan, Sari Nirmala dan satu peti yang tidak ada fotonya. Menurut kalian siapa nih guys yang gak ada fotonya ini? Kalau menurutku kayaknya si Spek kah? Gak tahu juga. Oh iya, by the way, Angga dan Bara berhasil selamat dari pertempuran itu. Dan dikatakan bahwa jasad dari Spek tidak ditemukan dan Tino menghilang. Spek tidak ditemukan tuh. Film diakhiri di mana scene serupa dengan adegan awal dari film antara Angga dan Nirmala. Namun ini menjadi antara Angga dengan anaknya. Tamat. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik nih di scene paling akhir. Sekalinya ada seorang laki-laki berambut pendek yang menuju ke sebuah helikopter. Wow, dia mirip Spek. Dan sekalinya dia sebenarnya adalah Spek yang adalah seorang tentara elit USA atau Amerika Serikat. Nah, biasanya kalau di endingnya masih ada kayak gini, ada misteri gini, bakal ada lanjutannya. Tapi kita tidak tahu ya, semoga aja ada. And sampai di sini film dari Foxtrot 6. Gimana guys, seru? Oke guys, kembali saya ingatkan jangan lupa like, komen, kalau perlu share ke teman-teman kalian yang suka video seperti ini. Dan juga subscribe channel ini untuk membuat kami lebih semangat dalam membuat video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan bye-bye.